Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali melanjutkan kuliah kita pada pertemuan kali ini terkait dengan materi hukum laut gitu ya. Jadi kita tidak hanya cukup berkata kepada pergilah kamu ke laut, bukan itu ya, tapi kita membahas terkait dengan laut. Bagaimana dengan laut itu? Kenapa kita harus membahas tentang laut? Karena memang negara kita itu sebagian besarnya itu adalah laut. Jadi kita harus tahu dong bagaimana cara menjaga, melestarikan, memanfaatkan potensi yang ada ini, gitu ya. Jadi terkait dengan laut kita, jangan sampai nanti kita negara kelautan justru tidak merasa ada laut, nah gitu ya. Bahkan kita kekurangan zat-zat atau kekurangan sesuatu yang ada di laut, padahal kita limpah ruah dengan laut. Nah, ini tanda kita telah dimanipulasi oleh seseorang. Itu jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, kita masuk kepada sumber daya alam apa yang terkandung di laut gitu ya. Jadi saya sudah membuatkan rangkuman untuk kawan-kawan supaya lebih mudah memahami terkait dengan perkuliahan kita. Saya membahas yang pertama dulu terkait dengan sumber daya alam apa saja yang ada di laut itu. Nah, saya membaginya dengan dua, yaitu kekayaan mineral dan kekayaan hayati. Sekarang yang satu dulu, mineral gitu ya. Jadi kekayaan yang terkandung di laut itu adalah yang pertama mineral. Kita tahu namanya kekayaan itu ya kaya. Kaya itu maksudnya memiliki potensi nilai. Nilai itu bisa diuangkan atau sebagainya. Ini nilai kekayaan, atau bisa jadi bermanfaat untuk orang banyak. Jadi bukan hanya pribadi saja. Kalau seandainya laut itu hanya berisi ikan, cumi-cumi, itu barangkali hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang bisa makan ikan, ya itu ya. Yang tidak bisa kan tidak bisa menikmati ikan. Seperti itu. Ini candaan, tapi seperti itulah kondisinya. Jadi terkadang juga laut itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Seperti gas contohnya, gas ya, di dalam kulit bumi yang ada di laut. Ini orang tidak bisa makan gas, tapi orang membutuhkan gas, kayak ibu rumah tangga pakai kompor gas gitu ya. Nah, jadi di antara kekayaan laut itu adalah kekayaan mineral atau non living resource ya. Jadi kekayaan mineral itu merupakan kekayaan yang seperti minyak bumi, nah gitu. Jadi kita semua butuh minyak bumi. Minyak tanah, kalau dulu kita waktu masih kecil-kecil membutuhkan minyak tanah untuk penerang rumah atau penerang jalan atau sebagai macamnya sudah diolah pada hari ini. Dan juga gas bumi, dan juga arus ya, gelombang juga dapat dijadikan sumber tenaga dan sebagai macamnya. Jadi ada sumber-sumber kekayaan laut itu yang memang tidak bisa dimakan, tetapi merupakan energi dia untuk kehidupan manusia yang berguna untuk pengembangan industri, pengembangan membantu kehidupan rumah tangga, yaitu kekayaan mineral. Nah, jadi ini dia. Jadi potensi inilah yang harus diamankan oleh negara, yang harus diketahui oleh negara untuk dikembangkan, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kekayaan mineral. Dan sangat mungkin sekali negara kita Indonesia ini memiliki banyak sekali sumber itu, kekayaan mineral itu. Karena memang kita punya luas wilayah laut yang luar biasa luas. Jadi tinggal kita mau atau tidak, dan setelah mau maka kita jujur atau tidak jujur, seperti itu. Lanjut, kekayaan yang kedua dalam laut itu adalah kekayaan hayati atau living resource ya. Seperti potensi perikanan ya, potensi budidaya hal-hal yang hidup di laut seperti rumput laut atau seperti hutan bakau atau tumbuhan-tumbuhan lainnya lah seperti alga, hutan bakau seperti lamun ya. Juga karang, reptil ya, seperti penyu, dan juga buaya. Jadi buaya itu bukan hanya di sungai, tapi juga ada buaya laut. Bahkan juga ada buaya darat. Nah, ini tanda kutipnya ya. Jadi ada hal-hal kekayaan hayati itu yang juga berpotensi untuk mengembangkan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Ikan contohnya. Kalau kita dapat ikan serentak di seluruh wilayah Indonesia ini, maka saya yakin dan percaya
harga ikan itu akan turun, akan murah. Kenapa? Karena kita mudah dapat ikan. Dan juga ikan akan kita tidak kekurangan gizi lagi tentang ikan. Sehingga anak-anak kita, kawan-kawan kita, keluarga kita tak lagi makan yang tidak bergizi tapi makan ikan segar. Nah, ikan segar itu kan bagus untuk kesehatan. Jadi kemampuan kita menjaga kekayaan hayati laut kita yang berlimpah luas itu juga akan memberikan dampak yang bagus untuk kita, untuk masyarakat kita. Jadi ada dua sumber kekayaan yang ada di laut, yaitu kekayaan mineral dan kekayaan hayati. Dan semua potensi ini kalau kita cek dalam pengaturan hukumnya telah diatur dalam UNCLOS. Ya, jadi ada UNCLOS, UNCLOS. Jadi dalam peraturan ini sudah diatur terkait dengan bagaimana penggunaannya dan bagaimana cara memanfaatkannya dan bagaimana batas-batasannya. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi negara Indonesia apa batasannya, apa caranya, bagaimana pemanfaatannya. Bahkan tidak sama dengan negara Malaysia, tidak sama dengan negara Filipina. Kenapa seperti itu? Karena memang kita beda luas negara. Jadi tergantung luas negaranya juga. Jadi diatur tentang horizontal dan vertikalnya juga. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan. Jadi tidak boleh semua orang itu ambil ikan di mana saja. Tidak, kecuali laut lepas samudra. Itu pun juga diatur bagaimana mekanismenya. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara terkait negara tadi seperti negara Filipina, negara Indonesia, dan negara lainnya, lalu bagaimana dengan negara yang tidak ada laut? Negara seperti di sebagian Timur Tengah itu kan tidak ada laut tuh. Apalagi juga negara di Afrika kan juga payah mereka punya lautnya. Bagaimana itu? Nah, jadi dalam konteks kajian hukum laut itu, maka bentuk negara itu dibagi 3. Ini konteks hukum laut ya, bukan konteks tata negara, tapi konteks materi mata kuliah hukum laut. Jadi menurut hukum studi hukum laut itu, bahwa negara itu kalau dari sisi kelautannya dibagi 3. Jadi secara geografis negara itu dari lihat konteks geografis kelautannya maka dibagi 3. Yang pertama itu adalah bentuk negara atau geografis negara itu yang bisa dikatakan tidak punya pantai sama sekali, tidak punya laut sama sekali, atau landlocked countries, atau negara yang tidak punya laut, negara yang terkepung oleh negara-negara lain daratan. Nah, seperti itu. Contohnya adalah negara Irak dan negara Austria. Jadi negara-negara yang tidak punya laut karena memang berada di tengah-tengah atau diapit oleh negara-negara lain, ya tentu mereka tidak ada laut. Ya seperti itulah kondisinya. Dan mereka boleh maksa juga tentang kelautan orang lain, mereka klaim tidak bisa. Kenapa seperti itu? Karena laut itu melekat pada negara siapa? Seperti itu, melekat pada datarannya. Ketika laut itu dekat dengan dataran Indonesia, maka itu laut Indonesia. Tidak mungkin pula itu menjadi laut Irak, seperti itu. Lalu juga ada namanya negara yang sempit lautnya. Nah, ini masih masuk yang poin yang pertama tadi. Tapi berbedanya itu adalah masih ada sedikit lautnya, tapi sempit. Nah, jadi kalau yang pertama tadi tidak ada sama sekali, dan yang selanjutnya itu adalah sempit lautnya atau sedikit. Seperti contohnya adalah negara Singapura. Jadi negara Singapura itu diapit oleh negara besar, Indonesia, Malaysia. Ya, negara tersebut tidak punya laut yang luas. Kenapa? Karena memang berada di tengah-tengah antara dua negara. Seperti itu. Yang kedua adalah coastal states atau continental state, adalah merupakan negara atau negara benua yang punya laut atau selat atau beberapa bagian dari seluruh benua atau daratannya, seperti Malaysia, Amerika Serikat, dan India. Nah, ini dia. Jadi ini merupakan negara yang bisa dikatakan lautnya banyak, gitu. Karena memang dia negara besarnya seperti negara benua, yaitu Amerika Serikat ya. Mereka negaranya luas dan mereka continental state atau merupakan negara benua yang punya laut atau selat pada salah satu atau beberapa bagian daerahnya. Jadi mereka punya ada selat. Malaysia kan ada 2 tuh, ada yang Malaysia dekat Pulau Sumatera, ada Malaysia dekat dengan Pulau Kalimantan, ada 2 dia. Jadi mereka punya laut yang berbeda juga. Artinya itu masih laut Malaysia juga. Seperti itu.
Terakhir ada juga negara archipelagic states, ya, archipelagic states. Jadi ini bahasa Inggris, jadi agak susah nyebutannya, tapi nanti kawan-kawan bisa melihat di buku-buku yang sudah ada, yaitu negara yang berbentuk berbagai macam kepulauan dan banyak laut-lautnya, tapi dianggap itu satu negara. Nah, itu dia. Jadi yang terakhir ini adalah sebuah negara yang berbentuk gugusan pulau-pulau yang banyak pulau-pulaunya, bahkan dipisahkan oleh laut-laut, tapi dianggap itu satu negara. Karena apa? Karena mempunyai geografis dan historis yang dianggap sama, seperti contohnya negara Indonesia, negara Filipina, seperti itu ya. Jadi negara kepulauan, negara kita Indonesia yang banyak lautnya, banyak pulau-pulaunya. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari tiga negara yang oleh studi hukum laut dibedakan. Jadi ada namanya negara yang sempit, bahkan tidak ada lautnya. Lalu ada negara benua, yaitu negara yang banyak sudut lautnya ada, hampir sudut lautnya ada. Lalu juga ada negara kepulauan yang mempunyai banyak laut karena dia terpisah pulau-pulaunya. Jadi tiga inilah merupakan bentuk-bentuk negara dari sisi geografis, yaitu negara yang tidak ada lautnya sama sekali, atau negara yang sempit lautnya, itu yang pertama. Atau yang kedua, negara benua, yaitu negara yang punya selat, yang punya hampir di sisinya itu ada laut, seperti negara Amerika. Lalu yang ketiga adalah negara kepulauan, yang setiap pulau itu punya laut. Nah, seperti itu. Jadi lebih kurang tiga inilah yang menjadi kajian dari hukum negara konteks hukum laut, karena ditinjau berdasarkan adanya lautnya atau tidak adanya lautnya. Jadi saya kira demikianlah kuliah kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.